Yang kami hormati pertama Ibu Wakil Ketua selaku pimpinan rapat dalam rapat Banggar ini, yang kami hormati seluruh ketua fraksi dan anggota fraksi, dan saya hormati seluruh anggota dewan yang ikut membahas anggota Banggar. Yang kami hormati teman-teman dari SKPD, Bu Ketua, Wakil Ketua hadir, insya Allah sudah 90% daripada seluruh kepala SKPD, dan insya Allah ini sudah quorum untuk SKPD untuk bersama-sama untuk membahas rancangan perubahan ketua dan perubahan PPAS Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025. Bapak Ibu sekalian yang hormati, besar harapan kami bahwa pembahasan yang kita mulai hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan nyaman, dan tentu segala kepentingan dan kebutuhan akan bisa kita diskusikan bersama, yang mana tentu semuanya demi untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Beberapa hal yang melatar belakangi dan juga mendasari apa yang akan kita bahas hari ini di rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS, hal yang sangat mendasar yang harus kita diskusikan bersama, dan tentu yang mendasari kenapa KUA PPAS ini menjadi sangat penting dan urgent pada tahun anggaran 2025 ini. Yang pertama, Bapak sekalian, Wakil Ketua Panitia Banggar dan teman-teman, yang pertama bahwa setelah kita pengesahan APBD 2025, tentu kita semua terkaget-kaget dengan adanya yang pertama ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN maupun APBD tahun 2025, yang mana di dalamnya ini tidak menjadi bagian daripada saat kita melakukan pembahasan di APBD 2025. Yang kedua, ada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor sekian tanggal 11 Februari 2025 tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan RKPD dan perubahan APBD tahun 2025, yaitu tentang percepatan perubahan APBD tahun 2025 yang diawali melalui perubahan RKPD maksimal minggu keempat bulan Mei 2025. Yang ketiga, perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati Banyuwangi nomor 11 tahun 2025 tanggal 23 Mei 2025. Tema RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 yaitu penguatan ekosistem kualitas sumber daya yang mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Bapak sekalian yang kami hormati, proyeksi indikator makro Banyuwangi tahun 2025 perlu saya sampaikan. Yang pertama, indeks IPM realisasi di 2024 itu 74,3, sebelum perubahan target di 2025 sebelum perubahan 72,17, setelah perubahan adalah 74,89. Pertumbuhan ekonomi sebelum perubahan 5,07 dan setelah perubahan 4,9. Tentu nanti ini kita diskusikan bersama kenapa pertumbuhan ekonomi kita targetkan perubahan di 4,9. Ini karena seluruh kondisi perekonomian di baik global maupun nasional juga ikut melambat. Yang kedua, angka kemiskinan yang sebelum perubahan 7,26 dan setelah perubahan insya Allah kita targetkan di 6,09. Tingkat pengangguran terbuka TPT dari 4,57 menjadi 3,95. Indeks Gini rasio dari 0,3 kita menjadi 0,31.
Juga hal-hal yang mendasari adalah salah satunya bahwa pengelolaan APBD secara digital melalui SPD masih belum stabil. Itu salah satu kenapa beberapa kegiatan kita yang di 2025 ini masih juga belum optimal, sehingga secara khusus bahwa di tahapan penatausahaan sehingga Pemda harus melakukan 2 kali entry pada aplikasi mandiri milik Kabupaten Banyuwangi, GoFur dan SIPD. Yang ketujuh, program dan kegiatan yang dituangkan dalam perubahan UAPPS tahun 2024 diprioritaskan untuk membiayai refocusing program dan kegiatan prioritas pemenuhan dana. Ini 2025 ya, berarti untuk membiayai refocusing program dan kegiatan prioritas pemenuhan dana mandatori mengikat, yaitu antara lain pengkajian ASN untuk tenaga PPDKK, sertifikasi guru, serta pencapaian target pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sasaran prioritas zero kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, kemudahan izin investasi, penguatan infrastruktur distribusi logistik dan layanan dasar, penguatan produk industri olahan yang berpotensi ekspor, perluasan kerjasama internasional untuk pengembangan pasar, termasuk sampai dengan transformasi digital hingga ke desa. Hal yang mendasari juga adanya pelimpahan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini juga sangat penting karena ini kaitannya dengan kewajiban kita yang harus kita selesaikan di perubahan, yaitu pertama, penggajian P3K Kabupaten pada BPD. Kemenku hanya memberikan dukungan pendanaan yang sangat minim, yaitu sekitar 14 miliar 264 juta. Pelayanan admin kurang lebih 5 miliar yang sebelumnya dibiayai melalui DAK non fisik sejak tahun 2002 dibebankan pada APBD. Dana kelurahan kurang lebih 10 miliar yang sebelumnya dibiayai melalui DAU tambahan sejak tahun 2021 juga dibebankan kepada APBD dan saat ini hanya mendapatkan dukungan 5,6 miliar. Tentu meskipun mulai 2021 ini menyebabkan bagaimana keseimbangan daripada neraca kita kan selalu berubah, selalu dinamis, membuat kita membantu kita. Bapak sekalian yang saya hormati, pada perubahan ada beberapa nanti yang saya lewati ya. Ini yang penting perhatiannya ini kita sampaikan bukan dari diskusi kita bersama, tadi dari wakil ketua di kenapa kok kita harus pinjam. Mungkin ini yang perlu kita cermati sehingga kita bisa nanti mengambil langkah-langkah dan mengambil keputusan yang tepat buat kita bersama dan untuk pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Pada perubahan APBD tahun 2025 ini likuiditas kita sangat terbatas sebagai dampak dari antara lain utang penggunaan Silpa 2024 di induk 2025 sebesar 22 miliar 369.647.662. Turnover 2024 itu sebesar 189 miliar 593 juta sekian. Pengurangan dana transfer bruto melalui Impres 1 2029 itu 128 miliar. Itu salah satunya adalah DAK fisik baik di PU maupun di pengairan sebesar 128.738 juta sekian. Kekurangan gaji dan tunjangan P3K yang seperti depan tadi yang kita sampaikan sebesar 29 miliar 298 juta sekian. Jadi total daripada kesulitan likuiditas kita yang sangat terbatas pada anggaran perubahan ini adalah sekitar 370 miliar rupiah. Beberapa upaya telah kita laksanakan dari tim TAPD, yaitu salah satunya adalah kita telah melakukan efisiensi dan refocusing
melalui surat edaran dari PJ Sekda nomor sekian tanggal 4 Februari dalam rangka untuk pemenuhan program prioritas antara lain biaya teknis untuk jalur lintas selatan, biaya Banyuwangi Festival, Padat Tanah, jalur masuk TPA Wonosobo, dukungan PM, Jakesmin, DMMD, dan lain-lain. Juga di perubahan ini, Bapak Ibu sekalian saya hormati, Wakil Ketua, teman-teman Dewan, dan teman-teman, bahwa untuk Poker tahun 2025 induk dilakukan efisiensi minimal 25%. Dan anggaran kas digeser di triwulan 4. Namun TAPD mengupayakan untuk dikembalikan lagi di perubahan APBD tahun anggaran 2025. Jadi tidak jadi Poker kita kurang 25%, kita kembalikan lagi penuh di anggaran perubahan di APBD tahun 2025. Nanti salah satunya kenapa kok ngutang gitu ya. Jadi berdasarkan rincian pada poin 11 di atas terdapat kekurangan alokasi sebesar 370 miliar, sehingga kita butuhkan pembiayaan melalui pinjaman daerah jangka panjang. Nah ini nanti di neraca sekitar, nanti di belakang nanti saya sampaikan pas saya bacakan neraca, sehingga laporan realisasi anggaran sampai dengan kita laporkan realisasi anggaran sampai dengan Mei 2025 sebagai dasar juga untuk perubahan anggaran ini, antara lain saya kira nggak perlu saya bacakan ya. Pendapatan daerah itu targetnya 702 miliar sampai per realisasi sampai hari ini 200, tulisannya Pak Sam kecil-kecil, saya nggak kelihatan, 265 miliar. Tapi tentu udah berapa persen Pak Sam? 40% lebih ya realisasi ya, realisasi PAD. Jadi berarti sudah di atas 40%, berarti sudah masuk insya Allah lah. Kalau ini nanti 200 berapa? Nanti biar Pak Sam menjelaskan nanti dilanjut. Tulisannya kecil-kecil, yang besar aja saya bacakan sambil nanti belum update ya. Ya nanti saya update Pak Sam. Insya Allah udah 40% sampai udah lebih sampai dengan hari ini. Sehingga neraca perubahan APBD tahun 2025 rancangannya adalah: pertama, pendapatan asli daerah sebelum perubahan 706.550.833 rupiah menjadi setelah perubahan 727.306.550.833 rupiah. Pendapatan transfer sebelum perubahan 2.583.617.336 rupiah menjadi 2,636.363.111.300. Ini ada penurunan sekitar banyak 83 miliar ya untuk pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan yang sah 51.248 di perubahan tetap 51 miliar 248 juta. Lain-lain pendapatan, jumlah pendapatan daerah sehingga 3.438.810.000 di APBD di perubahan 3.414
3.414.318.404.000. Untuk belanja operasi sebesar sebelum perubahan 2.517 miliar sekian, sesudah perubahan menjadi 2.563 miliar sekian. Itu terdiri dari belanja pegawai, belanja jasa, belanja bunga, belanja hibah dan sebagainya. Belanja modal sebelum perubahan, Bapak sekalian, teman-teman bangga, sebelum perubahan 438.108 sekian juta sekian, sesudah perubahan menjadi 870 miliar 811.876.000, atau ada penambahan sekitar 432.703.742.000 sekian. Sedangkan belanja tidak terdiri dari belanja modal tadi, belanja modal tanah, belanja modal gedung bangunan, jalan, irigasi dan sebagainya. Belanja tidak terduga 20 miliar sebelum dan sudah 20 miliar. Belanja transfer sebelumnya 430 miliar 703 184.000 menjadi 429.353.184.000, sehingga jumlah belanja daerah sebelum perubahan 3.406.564.936 rupiah menjadi 3.870.534.086 rupiah. Jadi ada penambahan 466 miliar 910.919.160 rupiah. Sedangkan pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, sebelum anggaran 22 miliar 369 juta sekian, sesudah perubahan 89 miliar 211 juta 779.000 sekian. Untuk penerimaan pinjaman daerah ini sebelum perubahan 0, sesudah perubahan 496 miliar 332 juta 583.000 rupiah. Sehingga pembiayaan itu dari minus 66 miliar 519 sekian sudah berubah menjadi 459 miliar 211 juta 709.924 rupiah. Ibu Wakil Ketua, pimpinan rapat, ketua fraksi, teman-teman anggota Banggar yang kami hormati, jadi itulah gambaran daripada apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita dalam rangka untuk pembahasan rancangan perubahan dan kondisi bagaimana likuiditas maupun neraca kita yang harus kita selesaikan di anggaran perubahan di 2025 ini. Saya kira
itu mengawali dari pembahasan banggar ini, pembahasan kita terhadap UAPPAS anggaran perubahan 2025. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan